Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3B. Apa kabarnya hari ini, Nak? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Intan Novianti. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-6. Anak-anak perhatikan ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian selalu menjaga kesehatan di masa pandemi agar terhindar dari COVID-19. Nah, ini yang selalu Ibu sampaikan setiap mengawali pembelajaran kita. Kalian harus melakukan 3M, yaitu M yang pertama, memakai masker. Lalu M yang kedua, mencuci tangan secara teratur. Lalu M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Selain 3M, anak-anak juga harus melakukan 3R. R yang pertama, hindari ruang sempit. R yang kedua, hindari rumpi atau omong-omong. Lalu R yang ketiga, hindari ramai-ramai dalam kerumunan. Nah, kita masuk ke materi ya, Nak ya. Tema 7 yaitu perkembangan teknologi. Kita akan belajar pembelajaran ke-6, menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kamu dapat menceritakan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang, lalu menginformasikan apa yang telah kamu baca dalam teks tersebut. Jadi, jika anak-anak sudah membaca teks, pasti anak-anak tahu isi dari teks tersebut, lalu bisa menjawab pertanyaan yang ada atau yang terdapat pada teks. Selanjutnya, kita akan membaca teks yang ada di buku tema kita, tema 7, halaman 106, yaitu mengenai pakaian profesi. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Berbicara dengan profesi, pasti banyak dong profesi yang ada yang selalu kita jumpai ya. Yang pasti profesi apa saja, Bu? Ya, betul. Apa saja, Nak, kira-kira? Ya, polisi. Lalu apa lagi? Pilot, ABRI, guru. Guru juga merupakan suatu profesi. Berbicara berbagai macam profesi, anak-anak harus tahu. Nah, dengan berbagai macam profesi tersebut, kita harus menyikapi keberagamannya. Bagaimana ya, Bu, menyikapi keberagaman di sekolah? Kita akan menemukan banyak keragaman sifat teman di sekolah. Contohnya, pasti teman kalian ada yang memiliki sikap periang, lalu ada yang pendiam, lalu ada yang senang bergaul. Nah, itu harus kita sikapi keberagaman tersebut. Lalu perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Begitu ya, Nak ya. Contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, yaitu saling menghargai dan menghormati. Lalu yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Yang ketiga, mau bekerja sama, berteman dengan siapa saja. Jadi tidak boleh kalian membeda-bedakan teman ya. Yang keempat, saling bersikap toleran dalam perbedaan. Dan yang kelima, melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Itu adalah sikap yang perlu kalian terapkan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Pasti berbeda ya, karena kita berbeda suku bangsa, berbeda ras, agama, kepercayaan, tapi tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, belajar mengenai profesi, Bu Intan punya beberapa gambar nih, Nak. Nah, coba anak-anak lihat. Ini gambar apa ya kira-kira? Gambar apa coba, Nak? Ya, betul. Ini adalah gambar dokter. Ini adalah profesi dokter. Profesi dokter, Ibu tempelkan ke dalam bangun datar. Kira-kira bangun datarnya berbentuk apa ya?
Ya, bangun datarnya berbentuk persegi panjang. Lalu Ibu punya contoh kedua. Nah, di sini ada profesi. Profesi apa coba? Nah, ini adalah profesi seorang guru. Profesi seorang guru, Ibu tempelkan di dalam atau Ibu buat pada bangun datar. Bangun datarnya berbentuk ya persegi. Melihat bangun-bangun datar tersebut, hari ini kita akan menentukan tingkat simetri putar pada bangun datar. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Nah, kita lihat ya, Nak. Sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika pada saat diputar bangun datar tersebut akan membentuk pola yang sama, minimal putarannya 2 kali. Perhatikan contoh. Ini bangun apa? Ya, bangun persegi panjang. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Jadi kita putar sampai ke bangun semula. Lihat contoh kedua ya, Nak. Contoh kedua adalah bangun segitiga sama kaki. Bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Jadi bangun segitiga sama kaki tidak punya simetri putar ya, Nak. Kita perhatikan kembali. Dari gambar di atas, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Dilihat dapat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 4 kali. Jadi setelah 4 kali diputar, sebuah persegi tersebut dapat menempati tempat yang sama. Jadi persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4 atau simetri putarnya ada 4. Perhatikan gambar kedua, yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 atau sebanyak 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar. Diputar 1/3 putaran, lalu diputar 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Gambar selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Jadi simetri putarnya ada 2 untuk persegi panjang. Nah, kita praktek ya, Nak. Nanti kita akan mempraktekkan beberapa bangun datar dan menentukan ada berapa ya simetri putarnya. Nah, kita akan belajar yang menyenangkan. Tetap tersenyum. Terima kasih anak-anak hebat 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.